Adapun judul khutbah singkat kita pada hari ini tentang istiqamah pasca Ramadan. Hadirin yang terhormat, kita pada hari ini masih berada di bulan Syawal. Kita berada pertengahan bulan Syawal. Setidaknya para ulama mendefinisikan Syawal itu dengan 3 definisi. Definisi yang pertama, Syawal itu irtafa'ah, meningkat atau ada peningkatan. Ada peningkatan. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, setelah selesai daripada puasa, menyambut hari raya di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharap kepada kita sebagai makhluknya untuk ada peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan yang pertama, ada peningkatan iman. Ada peningkatan iman. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, definisi Syawal yang pertama, semakin ada peningkatan iman, dekat kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Yang kedua, setelah iman, yang kedua ada peningkatan ibadah. Setelah Ramadan, ibadah kita meningkat. Perbuatan kebaikan yang kita lakukan meningkat. Menambah-tambah lom. Waktu banding dengan bulan Ramadan yang tak puput ibadah, lelam tak puput setelah selesai Ramadan. Ini makna irtafa'a fi Syawal. Dan yang paling penting setelah Ramadan ada peningkatan yang paling penting, peningkatan akhlak. Akhlaknya semakin baik. Menyorogolong Ramadan kita itu pemarah, setelah Ramadan jadi pemurah. Kalau sebelum Ramadan kita itu pemukul, setelah Ramadan jadi perangkul. Sebelum Ramadan kita itu pengejek, setelah Ramadan menjadi pengajak. Sebelum Ramadan kita tidak baik, setelah Ramadan kaget. Sebelum Ramadan kita baik, setelah Ramadan ada peningkatan lebih baik. Yang intinya definisi yang pertama daripada Syawal, irtafa'a, peningkatan ketika puasa Ramadan. Yang kedua, definisi daripada Syawal, ibtida'u bil khair, permulaan yang baik. Iban makna permulaan yang baik, apa saja yang kita mulai di bulan Syawalnya cukup good. Kita ingin berkeluarga di bulan Syawal, baik. Ada rumah tangga yang rentan, yang karu, yang bermasalah, untuk menyatukan di bulan Syawal itu baik. Ada hubungan yang jarak dengan keluarga, dengan kerabat atau saudara-saudara kita, maka permulaan kebaikan untuk menyatukan di bulan Syawal itu terbaik. Maka gekun definisi yang kedua bulan Syawal, ibtida'u bil khair, permulaan yang baik. Maka identik di bulan Syawal saling berjabat tangan, saling memaafkan. Ya identik dengan bulan Syawal. Laki-laki memaafkan karena ibtida'u bil khair. Definisi yang ketiga, makna daripada Syawal
imtiran. Makna imtiran berkekalan. Makna berkekalan berkelanjutan. Puasa yang berkelanjutan. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan lanjutlah setelah selesai Ramadan. Kalau dulu di bulan Ramadan kita berpuasa, setelah Ramadan di bulan Syawal kita juga melanjutkan dengan puasa sunat Syawal. Bahkan Rasul mengatakan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, bagaikan dia itu sudah berpuasa sepanjang tahun. Tambahlah dengan puasa-puasa yang lain, Senin, Kamis, dan banyak puasa sunat yang lainnya. Yang intinya ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan imtirar, berlanjut ke bulan-bulan yang lain setelah Ramadan. Begitu juga ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, ada tarawihnya, ada qiyamul lailnya, lanjutkan di bulan yang lain dengan tahajudnya, dengan ibadah yang lainnya. Sedekah di bulan Ramadan, lanjutkan juga sedekah di bulan-bulan yang lain. Yang intinya imtirar, ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan lanjut walau kabeh Ramadan. Yang baik ditanya habis Ramadan habis ibadah. Sehingga para ulama kekun dalam sebuah perkataan pun, jadikan olehmu hamba Allah, wala takun Ramadanian, dan jangan kamu jadi hamba Ramadan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan 4 bulan Ramadan tu. Habis Ramadan hana bekas. Habis Ramadan hana li puasa. Habis Ramadan hana li ibadah. Itu tidak ada bekasan. Jadi yang benar bagaimana? Bubut ibadah, benar bekasan, benar perubahan. Setelah menyelesaikan ibadah Ramadan di bulan Syawal, tetap melanjutkan ibadah tersebut dengan yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat, insya-Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 definisi Syawal tersebut: irtafa'a, ibtida'ul birkhair, imtirar. Peningkatan, permulaan yang baik, dan sabar berkelanjutan, menyotap sapat heboknya jutakun letanya istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, istiqamah itu penting karena buah daripada ilmu amal. Ilmu baru na hasil na amal, bak kaya baru na hasil na apa. Ilmu baru ada hasil, ada amal. Amal baru ada hasil kalau ada istiqamah. Maka semua orang itu rugi, bena orang rugo, kecuali orang yang nak ilmu. Semua orang itu rugi kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu juga berpotensi rugi kecuali orang yang nak beramal. Orang yang beramal itu juga berpotensi rugi kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas juga berpotensi rugi kecuali yang istiqamah. Ulang, orang yang berilmu itu rugi kecuali yang beramal. Orang yang beramal itu berpotensi rugi kecuali ikhlas.
Dan orang yang ikhlas itu juga berpotensi rugi, melainkan orang-orang yang istiqamah. Maka berbicara dengan istiqamah, Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat surat Al-Fussilat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbuna innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata ya Rabbuna Allah, Tuhanku itu Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, puput perintah karena Allah, pujiuk larangan karena Allah, setelah melaksanakan perintah menjauhi larangan, summastaqamu, istiqamah. Istiqamah lantaan, istiqamah hang puput maksud ketinggal. Setelah yakin kepada Allah, beribadah kepada Allah, istiqamah terus menerus, hana kepre-pre selalu, tapi istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turunlah kepada mereka itu malaikat, alla takhafu, malaikat bersama orang yang istiqamah, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau gundah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah, syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah setelah Ramadan, maka Allah berjanji akan memberikan syurga. Maka watai takalan ditanya, watai takalan satu kategori makhluk lain selain manusia. Ada makhluk juga dia itu untuknya udip berpuasa. Ada satu makhluk itu ular. Ada satu makhluk itu ular. Watai takalan ular, di saat dia berpuasa, udah kelihatan ular. Watai tengah berpuasa, namanya juga mantang ular. Watai kali babeh puasa, juga namanya tidak berubah, dia masih disebut dengan ular. Tapi beda makhluk yang lain sama dengan ular kepegang oleh Allah Ta'ala. Watai pun di puasa, takkan ditanya katakan ular. Watai tengah di puasa, maka berubah bentuk menjadi kepompong. Setelah selesai puasa, berubahlah menjadi kupu-kupu yang indah. Maka kategori tersebut, apa yang bisa kita mengambil pelajaran? Pelajaran yang tajok ini. Itanya padungga ke Ramadan kali kalawati. Kira-kira padungga de Ramadan berubah kitanya. Padungga nyo sebagai bahan renungan. Kalau Ramadan yang sudah kita lalui tidak ada pengaruh setelah selesai Ramadan, tidak ada irtafa'ah, hana peningkatan ibadah, tidak ada imtirar, hana berkelanjutan ibadah, maka tidak ada perubahan. Maka disebut orang-orang yang rugi, urung-urung yang rugi, urung yang na Ramadan, melewati Ramadan tapi tidak memanfaatkan Ramadan tersebut. Tapi sudah merubah, hana perubahan. Orang-orang yang melewati Ramadan, habis Ramadan, hana mampun dosa, maka itu orang-orang yang rugi. Maka kipan teman, istiqamah, benar melebah guna. Melebah guna yang pertama irtafa'ah, peningkatan ibadah. Yang kedua, permulaan yang baik di bulan Syawal. Yang kedua, berkelanjutan ibadah yang tanyo lakukan di bulan Ramadan yang disebut dengan istiqamah. Teman kiban cara tempuhnya istiqamah, kibannya istiqamah. Ada 5 hal kira-kira nyakit istiqamah. Yang pertama,
tamah ilmu, han memadai ilmu, han tep-tep ilmu. Lanjutkan dia tanya pergi ke tempat majlis-majlis ilmu, murno ilmu. Karena semakin kita mengetahui ilmu, semakin galak tanya dalam beribadah. Jadi tambahkan ilmu. Sebagaimana Rasul bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi ma bil ilmi. Siapa saja yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, dua nanggro berbahagia juga dengan ilmu. Ini yang pertama, tambahkan ilmunya istiqamah. Yang kedua, baguskan jaringan. Di jaringan tanya baik salah. Iban jaringan lingkungan. Karena kalau kita ingin melihat siapa dia, lihatlah jaringannya, lihatlah kawannya. Teman yang kenyang urungnya. Maka cara yang kedua, cari teman yang baik. Teman yang baik, yang offline, yang online, medsos, dengan yang baik. Salah dengan terpengaruh di medsos sehingga han istiqamah dalam kebaikan. Cari teman yang baik. Yang ketiga, perbanyak ketaatan, belebutkan. Bud ibadah bela je, baik ya nele. Menyokala perbuatan baik, kala ibadah yang kadit mati. Kaipah keroi. Maka perbanyaklah ibadah, itu salah satu untuk istiqamah. Kala yang kekut supaya istiqamah. Tujuan hidup kita, pastikan tujuan hidup. Tujuan hidup tanya untuk ku. Tujuan hidup tanya untuk tinggal dalam dunia, salah. Tujuan hidup kita di dunia untuk mati, ya Allah. Bukan untuk hidup dalam dunia, tapi untuk mati. Tujuan hidup kita di dalam dunia ini bukan untuk hidup, tapi untuk yang maha hidup. Tujuan hidup kita dalam dunia untuk mati, karena dunia ini alam ketiga, alam ruh, yang transit lagi, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam bangkit, alam mahsyar, alam hisab, alam syafaat, alam sirat, baru finish alam terakhir surga atau neraka. Maka fokus tujuan hidup kita di dunia bukan di sini, tapi di sana, surga. Nyo tujuan hidup, surga, gede tujuan hidup kan dalam dunia. Kalau itu tujuan hidup, insya Allah kita akan istiqomah. Yang terakhir, yang kelima, banyak istiqamah, mendoa. Doa umul ibadah, laka ba Allah beristiqamah, ya Allah nabilon, ya Allah beristiqamah. Dalam doa dalam Quran, Allahumma la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana. Ada doa lain, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika ala ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, sabbit qalbi, neku tetap atelun ala dinika, kepada agama drani, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan. Inilah makna istiqamah. Bila nak bacanya, Rabbana la tuzigh qulubana. Ulang nak baca, Rabbana la tuzigh qulubana. Yang ayat Al-Quran, yang doa. Ada dua doa itu. Jadi salah satu untuk istiqamah. Yang kelima, berdoa, melangkah kepada Allah, menyahanjit dengan bahasa Arab, dengan bahasa Hadrod, dengan bahasa Aceh, lempu bahasa teman sunat dengan bahasa Arab. Melangkah kepada Allah, ya Allah jadikan nun istiqamah, ya Allah, dalam mengerjakan seluruh ibadah-ibadah. Jadi intinya yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita
perubahan kepada kita setelah Ramadan, mantap beristiqamah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi hanya inilah yang Khatib dapat sampaikan.